Nggak usah, ngapain dites. Kesel gue di gue sebagai host yang baik ya, gue mesti memperkenalkan dulu nih narasumber gue sekarang ini. Namanya Jakobus, betul kan? Masih Jakobus kan nama lo, nggak ganti kan? Masih Jakobus ya. Ini Jakobus ini temen gue dari tahun berapa ya Pak? Wah anjing, dari tahun berapa ya Cil? Tahun 2000. Enggak. Iya 2000 iya. SMA 1. 2007. Kita lulus 2010 ya? 10 apa 11 10 ya? Lulus 2011 ya? 2011 lah ya, berarti 2008 kita udah sekelas nih ya. Anjir, kita udah berapa tahun ya berarti ya? Udah 1 dekade Pak. Selamat hari jadi yang ke-10. Iya 1 dekade Pak kita. Ya jadi Jakobus itu teman sekolah gue waktu SMA 1, SMA 2, SMA 3. Kita nggak selalu sekelas ya, kita cuma sekelas di SMK 1 nggak sih? SMA 1 aja sih kayaknya. SMK 1 sekelas ya? Oh. SMK 2, SMK 3 enggak ya? Enggak deh, kita sekelas SMK 2 juga sekelas kan? Enggak ya? Enggak. Beda ya? Oh. Beda. Jadi sekelas itu karena SMK 1 sekelas, SMK 2 gue dipisah dari anak-anak yang Badung. Dan SMK 3 juga gue dipisah dari anak-anak yang Badung, jadi satu kelas itu sendiri. Dipisah lah pokoknya. Yang Badung digabungin, nah gue yang Badung itu gue dipisahin. Itu SMK 3 setahu gue, ya nggak sih? Yeah. SMK 3 baru dipisah, SMK 2 enggak. Yeah. Emang kita kepisah aja dulu kan. Iya. SMK 3 gue dipisah gara-gara nggak tahu kenapa ya. Mungkin gue anak Badung yang berpotensi, jadi saya kalau hancur jadi dipisah. Terus apa yang mau dikembangin dari potensi Badung lo? Dulu kalau ngomong-ngomong dari dari zaman sekolah ya. Anjir, SMK 1 kita paling Badung kali ya. Iya, kayaknya sih. Lu pernah bikin guru nangis gak sih? Dulu kayaknya lu pernah gak sih? Bu Febri gue dapat asih kita. Iya, kita nangis lah dia. Nangis kadang. Padahal gue cuma nyeletuk loh. Kan gue kan bukan biang onar ya. Biasanya tuh gue tuh juga di kelas itu gue nyeletuk doang kan. Gue tuh bukan pemulai kerusuhan di kelas biasanya. Biasanya kalau udah ke roasting, udah kebakar tuh dia. Nah, gue baru ngelanjutin. Itu yang bikin makin kebakar, men. Celutukan tuh kadang-kadang gak ada otak, bikin kesel orang. Emang apa? Emang lu inget penyeletuknya apa? Lupa kan lu? Kadang juga nggak terlalu lagi gimana gitu, tiba-tiba lu nyeletuk yang bikin emosi guru naik kayaknya. Pak Hilarius. Kadang lu suka opening juga kok, Ben. Hah? Nggak selalu. Kadang lu suka jadi opening juga. Mana pernah gue jadi opening? Karena celutukan lu. Gue selalu gue tim hore lah pokoknya. Gue inget lah yang mobil lah itu. Bawa handphone mobil aja gitu. Itu gue tahu Gus. Besoknya nggak masuk sekolah gitu, malu. Enggak, gue masuk. Enggak, jadi waktu itu gue ceritain ya gimana perkaranya ya. Waktu itu guru apa sih? Guru Mandarin ya? Apa guru bahasa Inggris ya? Oh, guru. Enggak, itu guru Inggris. Bu siapa namanya? Bu Maria. Bu Maria. Ya, Bu Maria. Terus tulis alamat, terus address, nama, terus mobile. Pasti selalu ada kan, address book gitulah pokoknya lah. Ada mobile, gue tahu itu handphone, nomor telepon lu. Cuman gue iseng aja tulis mobil si Avi, Jess. Gurunya baca dong. Terus ini siapa guru kamu? Lah ibu. Siapa yang ngajarin? Parah sih. Itu gue tahu kok itu handphone bukan mobile mobil gue. Besoknya nggak masuk kan lo anjing? Masuk, gue masuk. Enggak, lu nggak
Serius lu? Enggak, gue masuk. Iya, lu gak masuk tanya Ocha deh. Lu gak masuk anjing. Lu gak masuk. Masa sih? Lupa gue. Tapi gue masuk kayaknya nggak. Gue jarang nggak masuk kali. Ada deh, itu kayaknya lu gak masuk cuy. Soalnya gitu. Si Ocha juga sampai sekarang tuh masih ingat kejadiannya. Woi, mobil gua mau nyerempet pada masuk. Ayo. Masa sih? Iya ya. Ocha inget ya masih ya. Oh, Ocha yang kasih tahu lu ya masalah ya. Siapa yang kasih tuh? Gue nggak tahu itu bisa sampai nyebar ke kelas sebelah lu. Gue nggak habis pikir masalah gitu doang. Terus Namanya mulut orang cuy. gue pernah kan jadi kan. Lu inget Pak Hilarius nggak sih? Ingat lah. Ingat kan Pak Hilarius kan? Nah dia kan suka bercanda ya, dia suka ngelawak di kelas. Dia kan dia suka ini nggak? Lu inget gak? Dia suka singkat-singkat nama dia kan HGB. Iya, ngelawak tuh. Lagi ngelawak kan, HGB. Terus emang apa pak kepanjangannya pak? Pada nanya kan. Hilarius ganteng banget kan. Zaman dulu itu lucu. Pada ketawa. Terus gua nggak tahu ya, nggak lucu ah. Terus gua nyeletuk. HGB apa? HGB Hilarius goblok banget. Pas gua ngomong gitu, kondisi kelas langsung hening kan. Pas gua ngomong gitu hening, tiba-tiba udah kelar ketawanya pak. Dia denger terus dia nunjuk gua, awas kamu ya. Mampus. Emang lu suka nyatuk gitu gak ada otak cuy. Lucu sih sebenarnya itu. Lu kayaknya orangnya lempeng diem pas nyetuk tuh bikin orang naik darah anjir. Emang gua suka nyeletuk orangnya. Gua tuh bukan opening lah. Gua bukan tipe-tipe orang opening. Goblok. Sebelumnya ucapin salam dulu dong. Selamat datang di channel Doraemon Indonesia. Selamat datang di channel Robert Monolog. Robert Monolog. Ya. Ini sebagai perkenalan ya. Temen gue juga baru bikin YouTube ya. Baru berapa hari lu bikin YouTube? Baru 5 hari. Baru 5 hari. Baru 5 hari tapi lumayan sih. Terus lu 4 jam jam tayang gimana sih? Terus lu udah nganggap diri lu YouTuber ya? Enggak juga. Iya. Lu kalau mau numpang pansos sama gua tuh udah nggak bisa, Pak. Gua aja masih 21 kok subscriber gua. Woi, gua susul dikit lagi dong. Lu berapa? 17 Ih, cepet banget lu suruh siapa aja lu? subscriber. Hah? Suruh siapa aja? Beli dong. Anjay. 17 beli terus bangga lagi. Enggak. Itu pelan-pelan tuh naik itu. Satu subscriber mana bisa beli sih? Polos gitu. Pura-pura. Aduh, di sini hujan lagi, Pak. Gue pelan-pelan cuy itu naiknya. Iya. Dari pertama kan dari orang-orang terdekat dulu lah ya. Ada 4 atau 5 gitu subscriber. Terus pelan-pelan sehari naik satu. Sekarang 17. Di sini hujan, Pak. Di situ kedengeran nggak hujannya, suaranya? Nggak kedengeran ya? Enggak sih? Enggak. Takut sawer. Terus Di channel lu boleh merokok kan? apa sih? Channel Dari tadi ngomong tato-tato tadi. channel gue udah kayak gede aja. Channel gue baru 21. View-nya gue rasa tuh yang ngelihat gue tuh juga orang-orang yang iba aja ya pokoknya. Habis ngeliat sekali nyesel, Pak. Ngeliat sekali nyesel udah males ngeliat lagi udah. Bisa. Notifnya diblokir notifnya. Ini hostnya lu apa gue sih? Lu kan? Tapi gue nanya, boleh? Gue penasaran kan sama channel lu. Itu apa sih maksudnya ngomong sendiri gitu? Kenapa lu tanya? Kan udah gue jelasin juga. Jadi channel gue itu kenapa? Sebenarnya sih gue juga bikin channel ini nggak serius-serius amat, Bos. Gue tuh bikin awalnya itu gue liat teman gue kan, tuh si Riko temen lu juga anjir. Dia bikin channel, Mike Riko Pratama. Gue pikir boleh juga gue ikutan buat isi waktu luang aja. Awalnya kan gue tuh suka main games sih ya, games PUBG lah, FPS itulah, tembak-tembakan.
Nah gue pikir udah pakai itu aja, cuman lama-lama kesini tuh gue udah bosen main game pak. Main game gue bosen, gue udah nggak upload lagi. Gue juga ada sih, gue bikin patch di FB, suka gue share juga kok di FB. Ya, cuman udah jarang gue lanjutin. Terus kemarin gue pikir-pikir, gue lihat-lihat yang YouTube kan, YouTube podcast, monolog apa segala macam. Iya kayak seru juga sih nih, gue kan juga lagi butuh. Anjir, gue kan selama ini kan gue diem aja, gue malas ngomong sama orang. Sekarang akhir-akhir ini gue males, kayaknya itu nggak ada orang yang bisa jadi lawan bicara gue di sini. Di Jakarta juga gue telepon-teleponin susah kan orang-orangnya. Ya udah, jadi gue bikin konten ya, gue ngerekam, terus gue upload di YouTube. Ngomong-ngomong aja sendiri udah, apa yang gue pikirin gitu kan, apa yang mau gue ngomongin di situ. Ya masih gue share di IG sih, cuman nanti lama-lama kayak gue bakal hilang dari sosmed deh. Gue males lihat sosmed tau sebenarnya sampai sekarang. Kenapa? Nggak tahu, gue males aja. Nggak ada faedahnya sosmed. Soalnya gini loh, gue berasa kayak akhir-akhir ini dikit-dikit gue lihat IG, dikit-dikit FB, terus dikit-dikit lihat status WhatsApp. Kayaknya kalau gue terlalu intens buat ngelihat itu, ada yang salah di diri gue nih. Itu kayak kelainan mental lah, nggak apa sebutannya gue nggak tahu lah. Oke, gue udah jarang lihat IG, gue jarang lihat FB, gue jarang lihat WhatsApp status, chat pun gue juga udah jarang. Terus Twitter juga, apalagi kan Twitter gue cuma iseng-iseng doang. Paling yang gue lakuin tau gak apa sekarang ya, baca berita, buka YouTube, nonton gitu ya gitu-gitu aja lah. Lu mau jadi Gongil atau Reza Ardian gitu ya? Yang Anti sosmed. Nggak tahu, kayaknya lu belum sampai di fase itu kali ya Bus ya. Kalau gue sih dulu gue sempet juga tuh gue vakum sosmed berapa lama, sebulan deh. Nggak susah. Terus pikiran lu jadi kayak suci lagi. Kayak nggak ada toksik apalagi gitu. Gue juga kadang sekarang belakangan juga males ya Instagram. Gila cuy, setiap gue buka TikTok semua gue nggak tahu tuh siapa yang follow. TikTok ABG-an lagi atau kayak gede-gede cuy. Gue juga sebel tau mau liat TikTok, gue sebel tau nggak apa? Gue nggak sepenuhnya gue sebel sama TikTok. Gue suka liat TikTok kalau kontennya atau konsepnya yang bagus, yang kreatif, atau kasih unjuk skillnya gitu kan. Gue senang liatnya. Tapi kalau cuman kayak, sorry to say ya, kayak cewek-cewek badannya putih, kurus, joget-joget, aduh itu kayak nggak ada apa sih yang mau kasih unjuk gitu. Cuman joget-joget biasa, unyu-unyu, lugu-lugu, badannya putih, kurus, nggak ada. Kayak mau dilihat saya kan, mau dilihat Nusa, nggak dilihat mulus juga. Itu kayak mancing-mancing orang-orang binal aja itu, gue nggak tahu dah. Iya, bener. Gue kepancing dong entot. Lu ya. Gue nggak suka lu, walaupun sejatinya manusia cowok suka ya kepancing ya. Gue nggak suka. Gue lebih suka lihat kayak skillnya lah, pokoknya lah. Itu kalau cewek-cewek unyu joget, aduh nyiksa tau nggak? Gue nggak suka. Anti. Lu tipenya begitu sih, lu sukanya membuat apa ya? Gue perhatiin dari dulu lu deketin cewek itu memang tipenya itu lu selalu pengen jadi apa ya? Sarana tobat wanita itu. Jadi lu kalau dapet cewek yang baik-baik, lu kayak nggak ada tantangan gitu. Jadi lu carinya cewek nakal yang coba lu obatin jadi baik dan selalu gagal. Enggak, mana ada. Gue mana lu cari cewek nakal, lu mah buat aja lu. Lu sibuk apa Bus sekarang Bus? Inilah gue lagi masih mencoba peruntungan di YouTube. Enggak sih, sebenarnya gue jatuhnya bukan pengen monetize gitu loh. Jatuhnya tuh gue pengen apa ya? Sebenarnya channel gue buat itu supaya, jadi gini kan, kita banyak hidup di jalanan ya, bolak-balik dari kantor kemana segala macem bla bla bla. Kita ke mall kalau weekend pasti semua tuh menggunakan rata-rata kendaraan lah. Oke, terus? Segmen gua kan lebih ke mobil, jadi apa ya? Gua coba membagikan
tips and trick lah supaya harusnya banyak kecelakaan kecil yang bisa kita hindarin. Diantisipasi. Jadi, kalau ya mungkin pakai tips and trick gua itu bisa meredam 50% dari kecelakaan yang bakalan kita alami lah gitu. Maksud lu pengen berbuat hal yang mulia gitu, lu mau berbagi ilmu? Tidak, saya rasa tidak. Yoi. Serius cuy. Kayak contoh misalnya, lu di tol deh, lu lagi di jalan tol gitu ya, terus habis itu hujan tuh. Yang paling bener adalah sebenarnya lu ambil jalan di tengah. Karena di tengah itu tanpa genangan air. Ngerti gak lu? Jadi trik sesimpel itu. Pemahaman dasar sepele yang kayak gitu mesti orang tahu ya. Tapi sedikit orang yang tahu ya. Iya. Oh misalnya lu ambil di jalur kanan, taruh posisi tangan lu di jam 3 dan di jam 9. Itu kalau misalnya ada genangan, tangan lu tuh kuat buat tahan setir. Vertikal ya pokoknya ya. Itu kena genangan. Karena genangan air itu yang agak tinggi itu. Kalau lu lagi lari 40 nggak ada rasa cuy. Tapi di tol kalau lu lagi lari 80 itu semuanya goyang setir gitu. Berasa. Lu bisa terbalik, bisa melintir, bisa terbalik gitu loh. Sesimpel itu. Jadi lu bisa menghindari dengan basic-basic yang gua kasih lah istilahnya tips and triknya. Ya oke. Tapi gua rasa tujuan lu nggak semulia itu. Gua rasa tujuan lu nggak semulia itu. Iya. Tetap kalau bisa sih acuan gua sih gua bisa orang berhayal boleh ya cuy ya. Orang bermimpi boleh ya. Orang kan harus punya goal kan. Ya. Gua sih berharap sih bisa sebesar Fitra Eri dan kawan-kawannya. Coba gua pengen tanya, lu bikin YouTube ini apa sih yang mau lu kejar? Dari AdSense-nya apa dari famousnya? Famous. Duit rezeki bisa datang dari mana aja, tapi kalau famous itu lu harus lu rintis. Setuju gak? Udah kejawab. Tujuan lu nggak semulia itu. Enggak cuma jadi gini cuy. Gue nggak tahu nih, gue sih ngerasa semakin bertambahnya umur gue justru jiwa entertain gue semakin keluar. Iya, semakin matang ya. Kayak mau ngomong apa juga udah berani ya. Kayak pengalaman nggak ada ya. Iya cuy. Jadi kayak kalau dulu tuh gue kayak banyak pindernya, tapi gue ngerasa gue punya jiwa entertain, tapi gue banyak pindernya. Kayak sekarang gue kan memang main musik di kafe-kafe. Nah, tapi kalau dibilang suara gue bagus, enggak cuy. Gue juga masih banyak pitching-nya, apalagi kalau live begitu kan. Audio yang nggak enak, yang kita dengar monitor yang nggak enak kan itu berpengaruh sama kuping kita, akhirnya berpengaruh ke ketepatan nada kita kan. Jadi gue nggak ngejar gimana caranya jadi perfect, gimana caranya jadi penyanyi yang wah suaranya cun semua bagus gitu, enggak sih. Gue lebih ke menghiburnya, jadi gue nggak suka disebut vokalis, gue lebih suka disebut entertain. Oh iya. Ngomong-ngomong vokalis, boleh. tolong dong ceritain itu pengalaman lu yang terakhir kemarin tuh ngapain lu isi-isi acara di kafe-kafe ya? Iya, kayaknya. Kok kayaknya sih? Nyanyi. Nah, itu gimana awalnya? Singkat ceritanya gimana? Jadi awalnya tuh sama dari dulu kan gue dari SMA top band ya. Kita kan pernah satu band anjir. Lu jadi basis. Iya, gue inget yang sekolah kita bikin acara apa sih sebutannya? Pokoknya acara tahunan lah kayak bazar di sekolah. Iya. Open house. Terus ada band-bandnya, terus bandnya ditandingin dari sekolah kita, dari sekolah aduh gue lupa namanya, Rex Mundi dari Budi Mulia, ditandingkan kita kan. Gue sih merasa di situ ya, skill band kita tuh nggak ada apa-apa ya dibanding sama skill band yang lain. Terus pas pengumumannya juara pertama dari Bunta Mulia, terus kita menang pak, juara 1 pak. Lu tau nggak band-band yang lebih jago dari kita itu mukanya gimana? Lu bayangin, bengong gini. Tapi cuy, gue malu tau, itu kayak black campaign.
Enggak Pak. Entertain kita juga kurang banget waktu kemarin, Pak. Entertain kita kurang. Enggak cuy, penonton kita hidup itu yang mahal cuy. Karena gini, abis setelah kita lomba-lomba di situ, gue tuh ada main-main di luar. Gue main di sekolahnya si Riko, ada main sekolahnya di Yang sekolah di Jamblang apa gitu ya? pokoknya sekolah di kandang burung juga. Ada lagi gue main sama si Joshua ya, yang drummer. Jadi ternyata setelah gue terjun ke dunia beneran gitu ya, yang penontonnya unos gue nggak tahu, nggak ada yang gue kenal gitu loh. Setiap gue main di kafe, gue nggak pernah bawa umat gitu loh. Tapi kenapa penonton bisa nyanyi bareng? Kenapa penonton bisa menikmati, duduk dan tidak beranjak pergi, tidak terganggu gitu ya? Kadang gue lihat cuap-cuap mulutnya nyanyi gitu loh. Jadi yang termahal itu adalah itu cuy. Gimana caranya seorang entertain, gimana caranya satu band itu bisa, walaupun mainnya tidak bagus-bagus amat, sederhana gitu, tapi bisa dinikmati, penonton bisa sing along. Itu mahal cuy, itu nggak semua entertain punya jiwa kayak gitu, nggak semua vokalis. Ternyata itu cuy, maksud gua, oke lah kita harusnya memang kemarin itu nggak pantas ke satu, tapi kita tetap pantas 3 besar kemarin itu. Oh iya. Waktu di Aspen. Ya, palingnya 3,5 besar. tetap pantas 3 besar karena apa yang kita tampilin itu mahal. Dari segi action panggung itu nggak semua orang punya cuy. Believe it or not, lo percaya nggak? Once Michael, sudah gue bawa artis nih anjing. Siapa tuh? Siapa? Once Michael, Once, Sulawesi Dewa. Once, oh ya tahu. Nah, sekarang pertanyaannya simpel ya, Once sama Kakak Sleng mana lebih keren? Mana lebih bagus teknik vokalnya? Kakak dong. Once lah cuy, Once dong cuy. Yang bisa Once rapi, halus, Once tuh se-cliche cuy levelnya. yang bisa bawa suasana tapi slang sih menurut gua. Kakak slang yang bisa bawa suasana. Itu kan kenapa? Karena dia lebih bisa bawa suasana. Padahal kalau dari segi teknik, Once number 1 cuy. Oh iya. Serius? Mungkin gua nggak terlalu paham sih, tapi gua setuju sama lo. Makanya gue bilang itu kenapa kita, walaupun kita oke lah juara 1 karena kita di apa istilahnya kalau dibilang mihak nih sama gitu loh, mihak nih sama tuan rumah gitu. Tapi kalau misalnya pun nggak mihak, kita tetap pantas 3 besar. Oke, kita udah terlalu jauh nih. Gue pengen nanya, lu pertama kali tampil itu di mana? Waktu SMP. Enggak, bukan yang terakhir ini, yang band-band cafe itu. Daerah mana? Terakhir, Yang pertama kali nggak? Pertama kali. Pertama kali. Tarjo. Itu lu dibayar gak sih? Pertama enggak, karena gue datang gue bilang gue mau kasih sampel. Karena kalau Trial kasih ya? proposal, Lu kasih proposal. di cafe itu permainannya gitu, kalau lu cuma kasih proposal lu akan nunggu sampai bego. Jadi lebih baik lu bilang ada hari kosong nggak, gue mau kasih sampel. Habis itu lu kasih proposal, udah selanjutnya dibayar. Terus lu udah sempet dibayar? Lu nggak dibayar. Gimana? Jadi sekali doang nggak dibayar karena gue kasih sampel. Selebihnya dibayar. Selebihnya dibayar. Berapa bus? Coba kalau lu mau buka-bukaan. Kecil cuy, kecil. Di bawah sejut? Kecil. Di bawah 1.000? Di bawah itu kafe kecil. Dibagi 5 dong? Bagi 5 plus tips kan? Ada tips lagi? Oh ada tips? Ada. Makanya itu dia, maksudnya gini loh. Kenapa banyak orang-orang yang, sorry itu saya gue ngomong agak frontal nih, kenapa banyak band-band yang nggak mau bayarannya kecil, nggak mau bayarannya kecil gitu. Lu belum lihat dari tipsnya gimana caranya lu bawa penonton up naik gitu loh. Tips di situ gedenya cuy bayarannya. Ngerti gak? Udah berapa kafe lu sambangin? 1 Tarjo, habis Tarjo Sikot Coffee. Kayaknya sekarang baru 5 deh. Tarjo kan Sikot Coffee, terus Gepuk, terus dekat Tarjo apa ya kemarin namanya ya? Portal gue masukin baru kasih sampel Portal Coffee. Gue pengen tahu gimana ceritanya deh lu assemble a team. Maksudnya? Lu kumpulin tim itu kayak gimana? Lu ketemu sama tim lu? Halo? Tim ya. Iya.
tim lu itu kebentuknya kayak gimana ceritanya? Jadi awalnya gue memang udah kenal lama sama gitarisnya. Cuy. Oh, Sama oke. gitaris gue, sama si Dido. Yang lain gue belum kenal. Nah terus gue bangun chemistry sama dia, tiap hari latihan, tiap hari ada recording, kita lihat gimana segala macem gitu loh. Masih cover lagu orang ya. Terus udah kebangun chemistry-nya, dia udah tahu cara ambilan gue kalau misalnya gue mau improve kayak gimana. Gue lebih ke blues kan kalau improve ya. Nah terus habis itu baru yuk kita tambah nih. Jadi pertama gue sama pertama kali main di Tarjo itu sama si gitaris gue sama satu lagi basis gue namanya Akeo. Tapi basis gue itu gue suruh pegang gitar buat backup si Didon, karena Didon itu melodinya tajam dan enak menurut gue. Colornya sama cara gue nyanyi, jadi itu nilai jual gitu loh. Oh. Jadi pertama strateginya begitu. Pertama Terus lu baru abis itu bukan ketemu sih, si Didi juga itu tadinya juga udah lama kenalan sama si Didon, tapi akhirnya baru dia join. Dia jadi kajon sekaligus drummer lah, tergantung lah alatnya apa yang ada, bisa drum elektrik, bisa kajon. Lu berapa lama sih latihan sama mereka? Sebulan, 2 bulan? Enggak, paling cuma 3 kali. Kalau sama full semua satu tim itu paling cuma 3 kali. 3 kali. Tapi lu kenalnya udah sebulan. Sama gitarisnya, sama gitaris sih gue udah sampai kira-kira 4 bulan latihan terus tiap hari. Terlalu cepet nggak sih kalau misalnya lu langsung bentuk tim gitu? Kayak misalnya gue nggak tahu kalau masalah chemistry ya, tapi kalau masalah kepercayaan kayak aduh gue malas nih kalau tiba-tiba dia datang terus minjem uang tiba-tiba gitu. Tiba-tiba apa? Minjem uang. Pinjem uang? Iya, kan ada orang baru kenal yang minjem uang, Pak. Nggak ada. Enggak sih, kayak kebetulan ya gue dapat gini loh, mereka semua main dibilang jago banget sampai expert enggak. Tapi kebetulan gue ketemu sama mereka orang-orang yang pribadinya baik. Oh, pribadinya baik. Nah, itu jauh lebih penting dibanding Oh skill. iya, makanya itu dari itu gue bilang. Kalau baru kenal terus tiba-tiba minjem uang itu rasanya aduh ini orang siapa coba. Langsung pecah bisa. Ini gue lagi di dalam tahap tangan Tuhan bekerja ya. Agama lo apa sih? Gue nggak ada agama. Oh iya. Pokoknya percaya Tuhan ya. Tapi gue punya Tuhan, gue percaya Tuhan. Ya udah. Terus? Gitu. Oh. Terus baru abis itu gue ngerasa kayaknya ini si Didon kayaknya apa ya, nggak bisa semua lagu dia keluarin kemampuan dia dengan maksudnya nggak bisa semua lagu dia kasih melodi yang model dia. Ya. Gue penyeimbang satu lagi, karena kan dia rock banget, gue rock blues. Si Kajon sama drummernya kan tinggal ngikutin, ya kan. Nah masih ada butuh satu penyeimbang, jadi akhirnya gue keliling sampai ke mana-mana, sampai ke gue cari ke musisi barito di daerah barito, sampai gue ke BNL, di BNL gue ketemu biola. Dia Oh, ada yang biola ya? Oh, itu rekrut dari itu comotan ya? Comotan itu di luar siapapun itu gue Gokil. yang cari. Gokil. Akhirnya ketemu. Gokil. Temunya di mana tuh? Itu orang gila cuy. Dia salah satu mungkin menurut gue ya. Si namanya Atmo dia. Dia mungkin gue kalau pribadi gue nggak tahu secara dalam dia kayak gimana orangnya. Cuma dia orangnya nggak banyak komplain, kan skillnya tinggi. Yang penting itu di orang yang gue pilih itu nggak pernah star syndrome. Itu penyakit. Oh iya. Itu penyakit yang paling gue hindarin di tim gue. Star aja belum udah sindrom. Enggak cuy, karena gini, star syndrome itu bukan berarti lu jadi star baru sindrom. Kadang lu terlalu sombong karena lu punya skill yang tinggi. Iya, makanya anti bayaran kecil gitu. makanya tadi gue bilang star aja belum udah sindrom. Nah, nah itulah jadi perjalanan gue dapetin begitu. Terus di masa-masa sekarang nih ya, masa-masa pandemik sekarang lu orang ngapain sekarang? Mati coy, si Dedi kajon gue cabut ke Padang, balik ke tempat dia jualan burung, tapi burungnya burung-burung dari hutan. Gue sempat dikasih fotonya sih. Itu lumayan dong. Jualan online. Itu lumayan dong. Ya lumayan, tapi effortnya juga butuh yang sangat besar buat Iya, gue paham. burungnya, buat dapat bahannya.
Yang lain? Si Akeo masih work from home ya. Si Oh, ada juga yang kantoran. Akpo sama Hah? Ada juga yang kantoran. Ada si Akeo kantoran. Kantoran tapi sekaligus dia di lapangan juga ya. Begitu. Ada yang kerja, istilahnya kerja kantoran adalah. Terus habis itu si Didon lagi memulai mencoba peruntungan di taksi online sementara untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Taksi online susah tuh, Pak. Susah tapi kalau lo dapet celahnya sih bisa aja. Terus yang lain? Gue sempat bertahan di taksi online cukup lama sih dulu. Terus yang lain? Yang lain tinggal si Akmo ya. Si Akmo kayaknya sementara masih ikut Didon tapi gue nggak tahu deh si Akmo gue belum dengar kabar dia lagi ngapain, lagi sibuk apa gitu. Setahu gue sih dia lagi mau merintis YouTube juga. Gitu. Oh, yang dong. Dia tuh bisa desain cuy si Akmo itu. Jadi kayaknya dia tuh pengen bikin anim gitu. Oh, temen lu bisa bikin logo nggak sih? Dia desain grafis, dia bisa desain Bisa, grafis. berarti bisa bikin logo Jadi dong. Bisa, dia bisa kok. Lu tinggal ngomong aja sama dia. Kalau bayaran cocok dia kerjain karena semua butuh uang. Karena yang paling penting itu perut terisi pak. Iya. Kalau perut kenyang, otak bahagia ya, bisa mikir sehat ya. Kalau perut kenyang, hal-hal susah yang ada di sekeliling kita masih bisa kita tolerir pak. Masih ada sifat toleransi ya. Iya. Terus lu sekarang mau kemana? Kenapa? Lu sekarang mau kemana? Apanya mau kemana? Ini abis ini. Habis ini kayaknya gue ntar soalnya gue mau bikin bahan tentang handbraking ya. Oh, buat konten lu ya? Cara penggunaan rem tangan sama kaki kiri. Tapi bukan langsung gue praktekin, mungkin gue itu sedikit itu masih gue cuap-cuap karena gue harus jelasin secara detail bagaimana cara kerja mobil keseluruhan supaya secara singkat, maksudnya bukan secara mendalam, supaya relate lah, supaya orang-orang nanti begitu lihat teorinya, begitu lihat prakteknya dia paham. Bukan yang langsung menghina, oh gila lu ngerem pakai rem tangannya mobil melintir lah apa segala macam gitu. Jadi gue harus bikin openingnya dulu. Jadi orang di Indonesia kan gitu cuy, judge-nya lebih banyak, padahal kalau dia bisa otaknya berpikir lebih jernih gitu ya, otaknya bisa lebih dipakai, sebenarnya manfaatnya lebih banyak yang gue kasih gitu. Iya. Dengan alasan peduli ya. Mengurangi angka kecelakaan dengan harapan itu kan, dengan harapan semua orang bisa paham, menyetir dengan baik gitu. Gue bukan basic, gue nggak punya basic gini loh, gue nggak punya basic sebagai guru pengajar, gue nggak punya basic sebagai pembalap atau apapun gitu. Tapi otak gue menganalisis. Yang terpenting dalam hidup itu kan lo bisa menganalisis keadaan. Setelah lo menganalisis, gimana lo mempraktekkan analisis lo bener apa enggak. Nah, setelah dari gue umur 20 sampai sekarang gue nyetir, ternyata analisis gue tuh banyak yang bener. Jadi ini kayaknya bisa gue bagikan ke orang gitu. Jadi lo nggak perlu analisis lagi deh, lo tinggal lihat gimana gue menjelaskan ke kalian. Kalian tinggal pikir pakai logika, masuk apa enggak ke logika, terserah mau praktekin apa enggak. Tapi yang jelas gue berani jamin apa yang gue share, apa yang gue bagikan ilmu ini bisa mengurangi tingkat kecelakaan lu sampai 50%. 50%? Dan tingkat kecelakaan orang lain. Karena gini, apapun movement yang lu lakukan, oke nggak berdampak sama mobil di belakang lu. Tapi misal lu rem mendadak, mobil di depan mobil di belakang lu masih keburu rem mendadak. Makin ke belakang itu jarak makin sedikit. Jadi apa yang lu lakukan sekarang itu bisa terjadinya efeknya bisa 1 kilometer di belakang lu. Oh iya. Sesimpel itu gitu loh. Jadi maksud gue, kita sebagai pengendara ada ratusan ribu pengendara setiap hari di jalanan. Kita coba balas, kalau maksudnya kita coba kita menjadi peredam situasi yang bahaya sehingga yang di belakang udah berbahaya. Oh iya.
Ih gila, mulia sekali sih tujuannya, aduh. Aduh. Nggak, tapi bener itu gue udah praktekin cuy. Gue udah praktekin dan itu bener. Ya udahlah ya. Boleh deh gue bagi. Iya ya ya udahlah ya, ini udah lama juga apa, udah setengah jam loh. Nggak berasa ya. Terus stres gak muat ya. Ya udah 30 menit lebih nih, 35 menit lebih. Ya kan kita udah lama gak tuh. Gue request dong cuy. Lo tolong ini dong. Bahas, kan lo lagi merantau di suatu daerah. Coba tolong lo bahas dong, apa sih kesulitan yang lo hadapi di sana? Apa sih perbedaan kehidupan di Indonesia dan di sana?